Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqal nujuma wasyamsa wal qamara dzalika taqdirul azizul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kalamullahi ta'ala wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'du. Yang saya hormati terkait masjid dan yang mulia yang semoga dirahmati Allah, jamaah hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita sama-sama memuji Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang tampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat yang sedikit maupun yang banyak. Kewajiban seorang hamba adalah mensyukuri nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan engkau hitung nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, engkau tak akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada orang lain, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Betapa banyak manusia sekarang ini, mungkin di bumi ini ada sekitar 8 miliar orang. Dari 8 miliar orang ini 2 miliar saja untuk beragama Islam. Itu artinya penghuni neraka lebih banyak dari penghuni surga. Karena yang berhak masuk surga hanyalah orang-orang yang beriman. Yang Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Sedangkan yang bukan umat Nabi Muhammad maka tidak masuk surga. Illa man ada. Tapi nanti ada di antara umat Nabi Muhammad yang tidak mau masuk surga. Sahabat berheran mendengar sabda Rasul. Wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan masuk surga? Sedangkan kita hidup ini demi surga yang abadi. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Yang mentaatiku, taat perintahku, menjauhi laranganku, maka masuk surga. Wa man asawani faqad ada. Adapun orang yang enggan, dia orang yang bermaksiat kepadaku. Adapun orang yang bermaksiat kepadaku adalah orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Kemudian nikmat berikutnya yang harus kita syukuri adalah nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Karena Rasulullah bersabda, bumi ini adalah mulia. Di antara tempat yang paling mulia adalah masjidnya Allah, Baitullah, termasuk Baitul Muttaqin, Masjid Al-Muttaqin. Dan Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk belajar dari rumahnya ke masjid, itu termasuk jalan belajar, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu baik, barang siapa yang ingin agar hamba itu baik, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dia untuk baik, Allah akan pahamkan dia agama. Allah permudah dia untuk ke masjid, Allah permudah dia untuk ibadah, Allah permudah segalanya. Itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada diri seseorang. Tapi ketika seorang hamba sebaliknya, ke masjid susah, motor punya, mobil punya, badan sehat, rumah dekat, namun tak berani, tak kunjung pula melangkahkan kaki ke masjid. Padahal kewajiban seorang hamba ini hanya ibadah, sholat, habis maghrib, isya, habis isya subuh lagi, subuh, sholat aja kerjaan kamu saja sholat. Karena sholat ini adalah amalan yang paling utama, amalan yang pertama kali Allah akan hisab. Tahu hisab ya? Allah akan adili. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya sholat adalah amal pertama kali yang Allah akan perhitungkan. Jika sholat baik, maka ikut baik pula amal yang lain. Namun jika sholat bolong-bolong, sholat subuh kadang-kadang, subuh ya kesiangan, zuhur masih sibuk di perjalanan, masih sibuk di kerjaan, asar belum sampai rumah, masih di jalan, sampai rumah maghrib kecapean, dan bisa ketiduran. Tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya lalai. Maka orang yang seperti ini, man la yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fiddin. Orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, Allah jauhkan dari agama, Allah jauhkan dari amal soleh. Sholat kita di rumah sah, ulama mengatakan sah. Namun lebih utama sholatnya di masjid. Masjid kita besar, masya 1, 2, 3 sampai berapa satu, insyaallah. Tapi ya kosong sedikit. Tapi alhamdulillah yang ada di masjid itu berarti Allah memudahkan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Semoga dengan sholat yang sedikit kita lakukan ini bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari malam ini pembahasan kita tentang apa? Tentang istighfar. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Istighfar adalah bentuk masdar dari kata istighfar wa yastaghfiru. Istighfar, mustaghfirun, mustaghfar, istaghfir, la mustaghfir, mustaghfar, mustaghfar, ustughfira, yustaghfaru. Ada yang bisa ulangi? Itu ada di pelajaran ilmu shorof kelas 1 SMP di Pondok Pesantren Mutiara Insan. Insya Allah di sana anak-anak dilatih untuk baca kitab sejak dini. Pondok Pesantren Mutiara Insan. Salah satu materinya ada nahwu dan shorof. Istighfar wa yastaghfiru. Kalau ghafara yaghfiru artinya mengampuni, tapi kalau istighfar artinya memohon ampun. Astagfirullah, saya mohon ampun. Ada permintaan di sana. Ada kata-kata tolak, permintaan untuk istighfar. Astagfirullah. Belum tentu orang yang mengucapkan astagfirullah itu habis berbuat dosa. Belum tentu. Atau habis salam apa ya? Assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang kita baca? Astagfirullah,
Jadi astagfirullah ini adalah kebutuhan seorang hamba. Seperti tubuh jiwa ini jika lapar, maka dia butuh sama makanan. Maka jiwa ini butuh sama istighfar. Berkata Imam Ahmad, butuhmu terhadap ilmu itu setiap detik butuh ilmu. Tapi kalau butuh makan hanya ketika lapar aja. Bahkan waktu saat makan butuh ilmu. Ilmunya, alhamdulillah sekarang makannya sudah mungkin. Coba anak-anak yang usianya 2 tahun, usianya setahun, kalau masuk makan itu masuknya kemana? Ke hidung, iya toh? Belum mungkin. Tapi sekarang antum mati lampu, gelap gulita, suruh makan, ada tidak kira-kira masuk ke mata? Enggak ada. Karena antum sudah ulangi makan 1 juta kali, 3 kali sehari, belum minumnya, belum kunyahnya, belum nambahnya. Jadi kita makan pun butuh ilmu. Kata Imam Ahmad tadi, engkau butuh ilmu dalam setiap detikmu. Namun hanya butuh makan itu ketika lapar saja. Nabi Muhammad sering kelaparan. Berkata sahabat Nabi, cerita sedikit kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wah Aisyah, pernahkah rumahmu itu tidak terasap? Apa artinya? Apakah kamu pernah gak masak? Pernah. Kami 3 hilal gak masak. 3 hilal tuh 3 bulan berarti. Jadi Aisyah itu pernah gak masak 2 sampai 3 bulan. Pas perang Khandaq, siapa yang gali parit? Sahabat Nabi dan Nabi Muhammad ikut perang, ikut gali parit. Sahabat benar-benar meruyuk Nabi, meruyuk perutnya itu. Nabi belum makan sehari 2 hari. Karena saat itu sekota Madinah memang nggak makan. Mereka makan daun kalau ada. Mereka makan kulit. Kulit dimakan. Pernah makan kulit? Paling yang timbul tahun 80-an, tahun 70-an, palingnya timbul. Sebelum merdeka mungkin tahun 30-an, makannya apa itu yang bekas tebu yang diambil airnya langsung bekasnya itu dimakan. Nah itu dia lah ya, ampas tebu itu dimakan sama orang Jawa. Biasa mbah saya cerita, makanya orang Jawa suka makanan manis sebabnya ini. Tebunya dibawa ke sana, gulanya ke sana, ampasnya ditinggal, gak ada makanan selain ampas itu. Oh 1900 dan jadi kita pernah gak sejalan dengan Nabi tapi mengalami nasib yang sama. Jemaah sholat maghrib dari Allah itu sedikit cerita bahwasanya kita ini membutuhkan ilmu dalam segala tindakan langkah kita. Setiap detik butuh ilmu. Melangkah ada ilmunya. Bahkan Nabi Muhammad telah ajarkan seluruh dalam agama ini tanpa tertinggal sedikit pun. Apa yang belum Nabi ajarkan? Cara buat roti ada di Quran. Fas'alu ahla dzikri untuk la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah tentang roti jika kamu ingin buat roti. Ada caranya. Ya enggak, caranya 3 telur dulu enggak. Caranya apa? Yang cuma. Tapi dalam agama Islam lafaz akmal dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madinah. Kami sudah sempurnakan agama ini. Arti sempurna itu yang bangunan sempurna. Ada sisa batu, sini batu 1 batako. Atau kok kalau di mana batu itu lagi? Coba tarik masjid aja enggak ada batunya di mana? Enggak ada. Jadi Islam itu seperti itu. Seperti bangunan yang sudah sempurna tiba-tiba menemukan batu. Nah, tiba-tiba menemukan batu ya, batunya enggak bisa dipasang. Karena kan sudah sempurna Islam. Mau taruh di mana? Batu itu. Jadi tujuan besar Islam ini ada adalah Nabi Muhammad ini nama itu liutar lima makarim akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak sesama ikhwan, sesama saudara. Dia tidak saling berantem, saling tolong-menolong yang ada. Tidak saling acuh. Temannya kecelakaan itu, kalau saya tolongin nanti saya kena. Akhirnya nggak ditolong, ini biasa.
itu hilang. Padahal kita ini seperti tubuh, seperti jiwa yang satu. Jika jiwa itu sakit, maka tubuh yang lain itu sakit. Sampai mana tadi? Sampai jiwa agama Islam yang sakit. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, sehingga jika engkau ingin tambah, engkau bingung nambahnya itu di mana? Mau ditaruh di mana yang tidak sempurna itu? Jadi Islam itu seperti bangunan yang sudah sempurna, kemudian engkau menemukan bata, engkau membuat bata satu, mau ditaruh. Akhirnya bata itu pun tidak bisa ditaruh di mana sempurna. Kalau engkau taruh di ventilasi ini satu gitu, kelihatan tidak simetris. Yang lain aman, ini ketambahan satu. Begitulah Islam. Jika engkau yang menambahkan dalam agama ini, maka dia akan terlihat tidak sempurna. Dan manusia diciptakan itu hanya untuk ibadah. Coba saya tanya, rukun ibadah. Rukun ibadah ada berapa? Tuh, yang bisa nggak ada dia? Rukun ibadah ada berapa? Ada 3 besar. 3 berdua. Ada rukun, ada syarat. Kalau syarat ibadah, biar ibadah kita diterima Allah, syaratnya adalah harus ikhlas. Yang kedua, ibadah itu sudah Rasul lakukan, sudah dikerjakan sama Nabi. Kita tinggal nyontek aja. Itu syaratnya ibadah. Baru Allah terima. Nah sekarang rukunnya, di tiang ini rukun, tembok-tembok rukun. Kalau masjid ini tempatnya ambrol. Nah sekarang apa rukun ibadah secara umum? 1. Al-mahabbah, rasa cinta. Jadi ketika mau melakukan ibadah, dasarnya dengan cinta. Antum sholat itu jangan merasa terpaksa, harus cinta. Harus senang sholat dulu. Ya Allah, alhamdulillah bisa sholat maghrib. Senang gitu loh. Sholat buru-buru, dilihat sedikit udah salah. Atau kadang-kadang malah gak sadar udah katanya udah salah. Gak fokus sholatnya. Jadi rukun ibadah ada 3. Yang pertama yang sudah dipelajari saya membaca saja ini. Yang pertama apa? Mahabbah. Kau harus merasa amalmu itu kau cintai, harus cinta dengan amal itu. Mahabbah. Kemudian yang kedua, roja. Kau harus berharap amalmu itu terima. Jangan pernah tadi ada yang merasa sholat maghribnya tidak terima. Ada dari jamaah yang sholat maghribnya merasa tidak terima, pulang dulu. Jadi kau harus merasa ibadah itu roja, berharap pahala dari ibadah yang kau lakukan. Tapi kalau kau merasa sholat maghrib saya tadi kayaknya enggak Allah terima deh, kayaknya begini deh, itu ulang lagi. Antum harus yakin ibadah itu Allah terima. Kalau antum nggak yakin pulang, berarti nggak menggugurkan kewajiban. Sholat maghrib wajib, tapi antum nggak yakin sholat maghrib itu Allah terima, berarti antum harus ulang sholatnya. Jangan yari buka ilama la yari. Pernah kita tinggalkan semua hal yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada yang membuatmu yakin. Itu berlaku ke seluruh ibadah. Dan ayat buka ilama layani. Tinggalkan yang membuatmu ragu, beralihlah kepada yang membuatmu yakin. Sudah mau kita ngomong ada 3 tadi. Mahabbah, roja, berharap amal itu Allah terima. Atau lagi al-khauf. Kita takut kalau ternyata amal itu enggak Allah terima. Khauf. 3-tiganya ini harus ada. Kalau 3 ini enggak ada di dalam ibadah, wah kacau. Enggak boleh hilang satu, enggak boleh. Maka 3 ini
dikiaskan oleh ulama seperti burung. Seperti apa? Seperti burung kepalanya adalah al-mahabbah, sayapnya adalah rojak dan khauf. Burung tanpa sayap nabrak. Gitu. Burung tanpa sayap ya mirip, apalagi tanpa kepala, tak hidup. Jadi ibadah itu yang melakukan harus terdiri dari 3 tadi. Kalau belum tahu boleh dihafal, nggak usah ditulis sejak awal, dihafal saja. Jadi ketika kita ibadah berharap ya Allah terimalah sholatku, taqabbal minna sholatana wa qiyamana, itu memang harus dibaca. Kemudian kalau rasa takut kalau amal itu sia-sia, rasa takut kalau amal itu ternyata gak masuk ajarkan, sia-sia aja, mubazir waktu kita. Jadi 5 hal ini ulama sering menggabung ikhlas sama mutaba'ah disebut dengan syarat. Sedangkan yang 3 tadi disebut dengan rukun. Syarat ini adalah kewajiban di luar ibadah. Kewajiban di luar ibadah. Sebelum aku sholat aku sudah ikhlas. Jangan pas sholat itu baru ikhlas. Ya, nggak sesuai dengan pengertian. Nah, syarat itu saya ulangi. Syarat itu adalah kewajiban di luar ibadah, sedangkan rukun kewajiban di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Maka kalau wudu itu, wudu untuk sholat itu, wudu itu disebut dengan syarat. Syaratnya sholat wudu. Tapi kalau ternyata bacaan kita al-Fatihah itu rukun karena ada di dalam sholat. Gitu. Sholat nggak salah ya. Bisa saya ulangi ya. Rukun dan syarat di akhir kita jadikan pertanyaan biar gak kembali. Jadi yang di pojok sana paham tak? Paham, alhamdulillah. Yang di pojok sana jauh. Kita berikutnya kita bacakan sebuah ayat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wastaghfiru lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah berfirman, istighfar, mohon ampunlah atas dosamu wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Adakah di antara kita yang terbebas dari berbuat dosa? 2026 ini zaman melakukan dosa otomatis. Zaman otomatis, HP otomatis buka yang macam-macam. Niatnya kajian Ustaz Syafiq Basalamah. Niatnya bukan Ustaz Abdullah Rahim, Ustaz Firanda, Ustaz yang lain atau Fisbaka atau Ustaz Abdul Somad. Niatnya bukan kajian, tapi ternyata yang buka yang lain karena dosanya otomatis. 2026 ini serba otomatis. Fastaghfiru lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Wahai kaum mukminin wa mukminat, beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Karena kita ini zaman nambah dosa otomatis. Yang Rasulullah kabarkan, la taqulu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai engkau merasakan waktu itu terasa begitu cepat hilang. Setahun seperti sebulan. Nabi yang mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai engkau merasakan apa? Waktu begitu cepat berlalu. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, bahkan sehari itu seperti sejam. Dari tadi sore mandi udah asar, udah maghrib tiba-tiba, udah isya, benar-benar isya, sebelum lagi isya, gak terasa. Nanti dari sini setelah isya tidur dikit udah subuh, habis subuh dulu asar, terus berlanjut. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat sampai engkau merasakan waktu begitu cepat berlalu. Sampai datang Nabi, man Nabi
bisa bergerak. Banyak kita temui yang sholat aja meninggal, yang sedang jalan meninggal, yang sedang duduk meninggal juga banyak, yang muda lebih banyak. Bahkan sampai sekarang umur 20 sampai 40 tahun itu lebih banyak yang meninggal ketimbang yang umur 40 atau 60 tahun. Lebih banyak yang meninggal yang muda-muda, yang umurnya 20 sampai 40 tahun itu paling banyak surveinya. Waduh, gitu ya. Kalau zaman dahulu mbah-mbah kita itu kekurangan makan, mereka sakit karena nggak makan. Terus sekarang sakit karena banyak makan, semuanya dimakan. Nah, makanya kita sakit. Semuanya dimakan. Ya Allah, Islam berikutnya. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Bertobatlah kalian semuanya, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Fasabbih bihamdi rabbika bil asbas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sucikanlah Allah, ucapkanlah subhanallah, ucapkanlah alhamdulillah. Sucikanlah Allah, astagfirullahaladzim. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga di Allah. Di surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nar jahannam. Orang kafir semuanya di neraka jahanam. Terus sebaliknya, ayat setelahnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus shalihati. Terus atau sobat hati jadi orang asli. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terbaik, khairul bariyah, manusia terbaik, ciptaan terbaik, makhluk terbaik. Kalau malaikat enggak heran karena mereka enggak bermaksiat. Manusia yang Allah heran itu Allah kasih akal, Allah kasih dia apa? Dia pilihan, dia mau bermaksiat silakan, mau apa? Mau taubat ya silakan, dinasihati ya tersinggung, kadang-kadang. Bahkan Nabi Muhammad tadi nasihati sama Allah. Apa nasihatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Surat apa itu? Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi yang disuruh takwa. Tapi kalau Nabi tersinggung langsung, memang saya kurang apa? Nabi yang disuruh takwa. Apa bertakwa? Kalau khotib Jumat itu bertakwalah kepada Allah. Apa takwa itu? Menjauhkan dari dosa dan mengerjakan pahala. Ringkasnya itu. Nabi saja disuruh takwa, padahal Nabi tidak berbuat dosa. Nabi kalau berbuat dosa terekam di Quran. Apa dosa Nabi? Ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apa itu? Maka Nabi bilang, besok saya jawab. Besok saya jawab, kata Nabi. Ternyata besok wahyu gak turun. Nah, Nabi panik gak itu? Aku kalau janjinya panik, Nabi yang dijanjikan segalanya. Besok saya jawab, tanpa bilang insya Allah. Akhirnya wahyu besok gak turun, sehari gak turun, seminggu gak turun. Ada Nabi Muhammad dicaci Nabi, parah. Di surat Al-Kahfi itu Nabi Muhammad kalau berbuat dosa pakai di Quran. Nabi Muhammad ngobrol sama orang buta. Ya, di surat Al-Baqarah itu ada salah satu orang Nabi Muhammad ngobrol sama orang buta itu lebih maklum. Kemudian apa? Tawalah berbalik. Ada orang tunatus datang, misalnya tunatus. Orang kaya datang, nah itu yang disapa Nabi Muhammad juga. Ada apa? Yang susah taruh di sini.
Nabi Muhammad langsung berpaling sama orang kaya tadi. Ada di Quran. Antum apa? Ada sahabat. Terus anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Terus Wama aduh. Jadi Nabi Muhammad kalau berbuat dosa itu terekam di Quran. Kita saking banyak dosa tidak terekam. Apa semuanya dilakukan? Semuanya dilakukan dosa 2026 ini. Gampang kali buat dosa. Naik motor kanan kiri ada aja yang lewat, yang selintas. Astagfirullah. Masih tidak juga. Kalau Quran terekam dosa kita, kayaknya isinya sampai ini. Quran ini tidak lagi 30 juz, 100 juz ya. Isinya dosa manusia. Isinya dosa manusia. Ya Allah gitu ya, Nabi Muhammad orang terbaik, masih Nabi, masih Allah tegur, masih Allah ancam. Ya ayuhan Nabi taqillah. Wahai Nabi Muhammad, jika kau janji ucapkanlah insyaallah. Jangan berbuka masa. Semuanya tentang Nabi Muhammad. Abu Bakar, manusia terbaik setelah Nabi. Quran Abu Bakar, hartanya habis buat agama Islam. Abu Bakar itu. Kalau sholat, imamnya siapa? Nabi Muhammad. Antum imamnya perkara ini gitu. Enggak jelas. Abu Bakar kalau sholat imamnya Rasulullah. Kalau sholat kakinya bengkak-bengkak termasuk Abu Bakar. Abu Bakar yang selain Nabi. Abu Bakar juga kakinya bengkak-bengkak. Kalau baca Quran, Abu Bakar itu menangis. Bahkan Aisyah melarang Nabi dulu baca Quran. Wahai Rasul, jangan Rasul baca Abu Bakar. Jangan Rasul Abu Bakar baca Quran. Itu kenapa? Karena Abu Bakar kalau baca Quran pasti nangis. Abu Bakar menyaksikan Quran masuk turun di hadapan Nabi. Menyaksikan Nabi dibunuhin. Nah, pas hijrah dari Mekah ke Madinah berapa hari? Hijrah itu. Kapan itu? 2 minggu. Dari tanggal 13 sampai tanggal 27. Itu kalau nggak salah ya, 2 minggu lebih. Jalan kaki, ngumpet-ngumpet, watek mereka berdua. Manusia terbaik umat ini. Siapa mau? Abu Bakar. Kalau Rasul dah pasti yang terbaik, the best. Ini Abu Bakar. Ini masih istighfarnya setiap kali setiap jalan masuk. Luar biasa. Manusia terbaik yang hartanya habis buat Islam. Saat itu wahai Rasul, apa yang saya berikan? Ini harta saya seluruhnya buat Islam. Seluruhnya buat Islam. Datang Umar di belakangnya. Wahai Rasul, apa yang kau butuhkan? Ini dan ini. Setengahnya buat Islam. Umar masih kalah. Tadi Abu Bakar seluruhnya. Kalau gitu saya 2/3 buat Islam. Baru semua? Baru Umar itu 2/3-nya hartanya buat Islam. Kalau Abu Bakar 3/3 buat Islam, habis hartanya. Baru dikatakan, buat apa mana kamu dan keluargamu, mana Abu Bakar? Allah dan Rasulnya yang jamin. Allah dan Rasulnya yang jamin. Rasul pernah kelaparan dari Abu Bakar di masjid, terkapar berdua. Tidak lama umat datang, sama juga lepas. Pas mereka ditanya, ngapain kalian di sini? Istirahat. Kalau kalian, kami lagi menahan lapar. Oh, sebenarnya sama. 3 orang terbaik umat ini nahan lapar. Datanglah Utsman, Ali. Ali julukan Abu Turab itu ada apa julukannya Ali? Ali bin Abi Thalib julukannya apa? Abu Turab toh itu karena dia tiduran di masjid. Tiduran Turab itu tanah artinya. Dulu komeng di tanah. Ketahuan sama Nabi maka julukannya Turab. Abu Turab. Ya Abu Turab. Gitu. Jadi Muhammad panggil, wahai Ali ada apa? Kok belum komeng? Jadi Ali usianya mungkin
lebih muda dari Nabi 30 tahun. Ketika Nabi umur 60, Ali sudah 30 tahun. Baru 30, beda 30 tahun. Tapi kalau Abu Bakar beda 2 tahun saja. Nabi Muhammad 2 tahun, Abu Bakar masih bayi. Bedanya 2 tahun. Lebih tua Nabi Muhammad 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq saat turun wahyu, Nabi Muhammad cerita, saya habis Isra Mi'raj menyaksikan semua orang, gak ada yang percaya sama Nabi. Cuma Abu Bakar toh yang percaya. Manusia terbaik tadi yang saya bilang. Abu Bakar orang terbaik itu percaya, saya pun percaya ada yang Nabi Muhammad doa batu, kemudian Nabi Muhammad bilang itu emas. Maka saya pun percaya yang diucapkan Nabi itu emas. Kata Abu Bakar. Sedikit cerita lagi tadi ketika perang Khandaq, Nabi Muhammad terdengar perutnya keruh kelaparan sama sahabat gak tega, akhirnya pulang ke rumah. Wahai istriku, adakah yang bisa dibawa buat Nabi? Adakah yang bisa dimasak buat Nabi? Ada, mungkin ayam jawabnya. Ada masak ayam berapa? Akhirnya sang suami datang ke Nabi. Nabi, kami punya makanan di rumah cukup untuk 1 orang saja. Silakan bagi dia datang ke rumah kami. Baik, karena Nabi Muhammad bikin pengumuman seluruh yang terjabati datang ke rumah si A. Panik ya? Cuma dipotong 1 ayam yang akan menangkan saat itu sekitar 300 orang sampai 400 orang. Akhirnya sang suami panik, datang ke rumahnya istrinya. Wahai istriku, ternyata Nabi Muhammad mengumumkan seluruhnya akan kita bisa makan. Kalau itu yang dikatakan oleh Rasul, wa ma ya'lamu anil hawa idwa illa wahyu yuha. Sahabat tadi panik, tapi istrinya enggak panik. Istrinya bilang apa? Yang Nabi katakan itu pasti benar. Pokoknya akan jamin. Dah, panik santai jadi masak. Ternyata Nabi Muhammad juga tadi hanya untuk 1 orang cukup, mereka berdua sama Nabi bertiga. Ternyata yang akan datang 300 orang. Kata Nabi bawa ke sini, langsung diambilkan dibawa lewat sampai semuanya makan dan ayam yang di dalam itu gak berkurang. Coba kalau saat itu gak percaya, sahabat itu gak percaya sama Nabi. Tapi jangan mencoba, itu dia kok masalah. Gak bisa dicoba. Itu Nabi dan para sahabat imannya sebesar itu. Imannya sebesar itu, sekuat itu mereka. Nabi Muhammad itu diintai, Nabi Muhammad itu ngapain ya jam 3 malam nangis nangis. Tahu apa Abu Hurairah di mana tidurnya? Di depan pintu Rasul. Abu Hurairah rawi hadis beliau meriwayatkan hampir 5.500. Kamu hanya ya? 5.500, detailnya 5.370 sekian. Tapi kampangannya tuh 5.500 hadis. Bersama Nabi itu cuma 3 tahun. Abu Hurairah bersama Nabi cuma 3 tahun. Tadi sahabat termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebabnya Nabi itu diintai, nyapu, kanjeng Nabi nyapu, makan pakai tangan kanan. Oh, harus bikin hadis. Karena Rasulullah yang berbiyamin, sesungguhnya Nabi Muhammad makan pakai tangan kanan. Terus sama Abu Hurairah bisa mencari hadisnya Nabi. Nabi Muhammad masuk masjid, dilihat kakinya kanan begini. Ternyata kanan. Karena yang berumah tidak biyamin. Nabi Muhammad kalau masuk masjid itu kaki kanan dulu. Itu yang mantau sama Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah tidur di depan pintunya Nabi. Tujuannya apa? Biar saya jual kalau Nabi sapa, mau ikut ini Abu Hurairah. Biar saya jual. Pintunya itu rumahnya itu Nabi itu paling 3 kali 4 rumah. Masih bagus rumah ya. Di rumah itu ada tikar. Cuma ada tikar. Ini mau azan atau azan dulu? Habis azan salah. Habis salah salah baru baca 2 ayat. Teman saya mau jelasin Abu Hurairah itu mau saja. Aku tidak akan Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok dari manusia itu siapa yang bisa terbaik. Dia tambah cinta kita kepada sahabat.
Kita akan tahu bagaimana kehidupan perjuangan Umar Utsman Ali, Abu Bakar dan teman-temannya. Mereka berjuang berdua. Ya sudah, kita tutup dengan doa. Dengan kafaratul majlis atau ada dulu. Ya, silakan ada kafaratul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Tambah saja sedikit sebelumnya sebelum malam yang dulu. Maafnya sama ustaznya. Kita di sini nanti di masjid di mana Ustaz, di mana istri, ada lagi di mana yang sabar kami. Kita sampai saja ada sedikit ini tentang apa istighfar tadi, tentang istighfar membawa kebaikan. Istighfar tadi lafaznya adalah astagfirullah. Karena siapa yang mengucapkan astagfirullah maka itu sudah dihitung taubat. Tapi dengan cara dia menghindari maksiat. Jangan astagfirullah tapi tangannya kaki dia akan jadi istighfar. Tapi diiringi dengan penyesalan, diiringi dengan stop dari maksiat. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri adalah seorang beliau ditanya, wahai Imam, daerah kami sedang tercekik. Kalau doakan kepada Allah agar turun hujan. Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in, beliau bertemu dengan sahabat. Doanya mustajab. Makanya suatu hari orang dari kampungnya datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, di daerah kami sedang mau pacak, mau doakan agar turun hujan. Maka Imam Al-Basri bukan berdoa tapi istighfar, baca istighfar banyak-banyak dan suruh semua pendudukmu istighfar. Karena sebab nggak turunnya hujan itu gara-gara dosa. Suruh istighfar semuanya. Dan pulang. Siangnya datang lagi. Wahai Imam, saya sudah menikah lama, namun tidak dapat anak juga. Kata Rasulullah, orang yang bertanya, wahai Imam, saya sudah nikah mungkin 15 tahun lebih, namun tidak punya anak juga. Tolong doakan biar dikasih keturunan. Maka yang masalah bersih istighfar, baca banyak istighfar. Astagfirullah, banyak. 100 nabi, kalau nabi bacanya 100, atau baca 200. Nabi yang masuk bacanya 100, atau enggak masuk lebih sedikit. Baca 200, nabi juga baca banyak istighfar. Satu orang datang, dua orang datang, yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah seseorang datang yang miskin, yang paling miskin di kampung, paling miskin, paling tidak punya apa-apa, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tolong doakan saya biar jadi orang kaya. Maka Imam tidak mendoakan, sang Imam tidak mendoakan, tapi itu istighfar. 3 pertanyaan, 1 jawaban. Kok kami semua masuk simpul dan wahai Imam, pertanyaan berbeda, kenapa jawabannya sama? Pertanyaannya berbeda, kenapa jawabannya sama? Maka sang Imam membaca surat Nuh. Sampai ke surat Nuh. Surat Nuh. Dan surat Nuh, surat Adam, surat Idris,
masalah masalah ini. Satu dari ya hadis yang dibaca sedikit mereka ini sama. Gitu ya. Ketika seseorang berbanyak istighfar, maka rezeki, lancar, kesehatan, hubungan akan berbanyak sekali. Astagfirullah. Bukan hanya soal ngomong, tapi isinya istighfar. Bukan soal apa saja. Allahumma barik baini wa baina ma baina al-masyriq wal maghrib. Itu kan istighfar. Ya Allah, jauhkan hamba dan dosa hamba sejauh ini dan barat. Itu lafaz lain dari istighfar. Langsung subhan baca al-Fatihah, baca rukunya subhanallah, nanti dia maha agung, maha tinggi. Kita masih dipuji biar dikasih ampunan. Sholat kita sebenarnya tidak benar. Pas sholat menunjukkan doa. Sholat secara bahasa itu doa. Doa apa yang dimaksud? Doa Al-Quran. Terakhir kali saya baca sholat. Pasal terakhir itu. Salawat dapat ikhlas salawat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Itu semuanya bentuk istighfar beda lafaz. Jadi istighfar itu minta perlindungan dari azab. Arti istighfar itu minta perlindungan dari azab. Bahasa Arabnya besarnya helm, helm bukan helm, mikfar, penjaga, pelindung, artinya faru. Helm perang bahasanya mikfar. Dan kata bahwa mikfar, orang yang firman mikfar. Nah, apa? Bahasa helm apa? Mikfar artinya alat untuk melindungi kepala dari hantaman panah, berbagai macam sebagainya. Dan kata bahwa mengambil istighfar secara wajib. Itu ya, kita bahas malam ini tentang istighfar. Jadi ada kata-kata lagi ada kata-kata karena untuk istighfar jadi astagfirullah. Jadi orang-orang istighfar itu belum tentu berbuat salah. Jadi kalau kita astagfirullah itu harus berbuat salah. Tadi saya katakan harus sholat istighfar. Astagfirullah. Itu boleh saja. Cuma nggak boleh banyak sholat aja. Yang sholat itu Nabi ajarkan astagfirullah. Karena Nabi sholat berapa kali? Nabi sholat ribuan kali, sehari 5 kali. Kalau 3 tahun, setahun 365 tahun ke tahun. Nah, jadi 3 tahun udah sih. Sholat itu 2 hijriah wajibnya. Jadi kira-kira Nabi Muhammad meninggal 11 hijriah. Nabi sudah sholat hampir 9 tahun. Nah, berapa hari? Makanya sahabat Nabi hafal dikir dari mana? Karena Nabi dikirnya cek apa-apa. Astagfirullah. Karena sahabat juga pas sahabat sudah hafal ya dikirnya apa? Dikirnya apa? Awal-awal Nabi Muhammad dikirnya cek. Tujuannya biar sahabat hafal. Nabi Muhammad ya. Assalamualaikum. Nabi jawab. Mana Allah? Mana bapak? Sakit, banyak juga sakit. Dan kita tengok. Seperti itu. Jika saudara Nabi Muhammad sakit, hari Kamis sakit, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Ahad, dan Senin beliau meninggal dunia. Hasilnya, salah satu Madinah itu tidak memberitahu Nabi Muhammad. Ya Allah, sakit ya. Yang pasti Nabi Muhammad, yang pasti para sahabat ini adalah makhluk terbaik saat itu. Jadi kalau kita belajar yang sahabat mereka,
mana baca apa? Tapi yang terus sekarang berada di dalam dia. Kalau di zaman Nabi juga tak apa dia. Kecuali belum apa, itu kritiknya sama Nabi. Gitu ya. Jadi malam hari ini kita bahas tentang istighfar. Sebelum menit sudah berlalu. Istighfar dibaca bukan berarti kita baca dosa. Tapi istighfar dibaca karena kita butuh sama energi. Butuh sama energi. Mana terbaik paling utama itu istighfar atau la ilaha illallah. Afdhalul dzikri aqama lahu la ilaha illallah. Mana lebih utama la ilaha illallah atau istighfar? Satu enggak mana satu teh manis, mana teh yang paling manis? Kita cicipin dulu. Kalau belum dicicipin kita nggak bisa tahu. Maka saya itu ditanya hal yang sama, saya ditanya hal yang sama. Jawabannya adalah jika memang baju pilihan mau pakai bungkus sama parfum kasih parfum. Tapi kalau bungkus sama dia cuci. Tapi ada bajunya. Kalau baju itu sudah bersih kasih parfum. Lebih utama daripada dicuci. Tapi kalau memang baju itu kotor maka dicuci pakai kecil. Kalau merasa dosanya sedikit, maka yang utama membaca adalah la ilaha illallah. Ma'akhir kalamihi la ilaha illallah. Dakhalul jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalul jannah, masuk surga. Bukan istighfar. Gitu. Jadi kalau kita merasa dosa kita sedikit,